saya akan berbicara tentang Ebenezer. Ebenezer. Kisah tentang Ebenezer itu tercatat dalam 1 Samuel pasal 4 dan 1 Samuel pasal 7. Ya, 1 Samuel pasal 4 dan juga 1 Samuel pasal 7. Nah, kita bisa memperhatikan bahwa Ebenezer itu sebenarnya memang suatu lokasi, suatu tempat yang menjadi tempat yang oleh bangsa Israel mengalami banyak hal, khususnya peperangan-peperangan yang harus diusahakan oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel itu selalu diganggu dan selalu digempur ya oleh suku-suku bangsa sekitar, khususnya orang-orang Filistin. Ya. Dan kalau dalam 1 Samuel pasal 4, kalau saudara nanti membaca, jadi saya tidak akan membaca, itu dalam ayat 1 sampai ayat 22, itu dalam 1 Samuel pasal 4, ada satu peristiwa yang sangat memilukan dan luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Bahwa pada ketika itu, Israel itu dipukul mundur, dan kemudian mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Dan kemudian mereka tiba di tempat di mana Hofni dan Pinehas itu ada di sana. Lalu kemudian mereka mendekati kawasan itu. Kawasan itu adalah tempat di mana tabut Allah itu disimpan atau berada. Mereka kemudian merasa bahwa kalau berbicara tabut Allah, itu berarti itu Allah ada di dalamnya. Allah ada pada tabut itu. Lalu mereka mengambil inisiatif, khususnya Hofni dan Pinehas, itu membawa tabut itu ke medan pertempuran, yaitu di lokasi di Ebenezer itu. Dan pada waktu mereka mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang Filistin, memang pertama bahwa orang Filistin itu kaget karena mereka mendapat informasi bangsa Israel itu telah membawa tabut Allah itu ada bersama mereka di medan pertempuran. Mereka merasa bahwa ini bahaya, sebab mereka telah mendengar tentang orang-orang Israel itu disertai oleh Allah mereka yang luar biasa, yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan kemudian Firaun dan bala tentara Mesir itu dikalahkan atau tewas di tangan Allah yang Maha Kuasa. Ada begitu banyak hal yang sangat buruk dialami oleh orang-orang Mesir. Jadi sebenarnya mereka dalam keadaan ketakutan, tapi mereka pikir daripada mereka kemudian hanya mati ketakutan, lebih baik kita melawan. Maka mereka melakukan perlawanan terhadap bangsa Israel yang pada waktu itu tabut Allah itu dibawa serta oleh Hofni dan Pinehas. Akhirnya ternyata bahwa bangsa Israel itu kalah. Ya, jadi ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima atau dipikirkan oleh baik orang Israel itu sendiri dan juga sebenarnya oleh orang-orang Filistin. Ternyata bangsa Israel itu kalah. Padahal mereka pikir bahwa mereka itu orang Israel telah membawa tabut Allah, dan memang orang-orang Filistin sadar juga bahwa mereka atau orang-orang Israel itu pasti disertai oleh satu kuasa yang sangat ajaib yang ada pada tabut Allah itu. Kalau ternyata itu kemudian kalah, maka itu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kenapa sampai seolah-olah kita berada bersama-sama dengan Tuhan, ya, berada di dalam rumah Tuhan, berada di tempat yang kita yakin hadirat Tuhan itu ada, lalu kemudian kita harus mengalami kekalahan.
Nah, itu adalah sesuatu yang nanti kemudian kita akan ketahui kenapa sampai hal itu harus terjadi. Sebab dalam kesempatan kekalahan dari orang-orang Israel itu, tabut perjanjian atau tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin. Kemudian pemimpin mereka yang membawa tabut itu, Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli, itu tewas di sana. Bahkan kemudian pada waktu informasi datang kepada Imam Eli yang adalah hakim pada waktu itu, tentang situasi yang terjadi di medan pertempuran, kekalahan orang Israel dan orang Filistin, Hofni dan Pinehas itu kemudian tewas anaknya, dan kemudian tabut Allah itu sudah dirampas, membuat Imam Eli shock berat, dan dia jatuh dari kursi, patah tulang bagian lehernya, dan dia tewas pada waktu itu. Dan pada waktu itu, kalau kita memperhatikan di sana dalam 1 Samuel pasal 4 itu, itu kawasan Ebenezer itu kemudian situasinya itu berubah menjadi Ikabod, artinya telah lenyap kemuliaan atas Israel. Nah, kita harus memperhatikan baik-baik tentang perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kita pikir kita sudah menjadi anak Tuhan, lalu kemudian kita pikir kita tidak akan mengalami problem dan masalah lagi dalam kehidupan ini. Akan ada banyak masalah. Nah, kalau masalah itu datang, lalu kemudian kita salah menempatkan Tuhan, salah di dalam sikap iman kita, maka masalah itu akan menjadi bencana di dalam kehidupan kita. Ini yang sudah terjadi pada bangsa Israel. Memang selama ini, tabut Allah itu menjadi simbol kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Dari perjalanan dari padang gurun, dan kemudian berhasil masuk ke tanah perjanjian, itu adalah satu simbol kehadiran Tuhan yang sangat nyata. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba bangsa Israel kalah telak? Bahkan kekalahan itu sangat luar biasa dan mempermalukan orang Israel itu sendiri. Rupanya itu adalah kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena pada waktu itu mereka sebagai umat Tuhan, tapi mereka tidak menyembah Tuhan secara benar. Mereka mencampur adukan penyembahan mereka dengan hal-hal yang lain di luar. Bahkan menyembah kepada dewa-dewa orang Kanaan pada waktu itu. Mereka telah mencampur adukan keyakinan mereka yang telah Tuhan tanamkan sejak mereka keluar dari tanah Mesir, khususnya pada waktu mereka berada di Sinai, di mana Tuhan telah menetapkan hukum-hukum Allah. Tetapi kemudian pada waktu mereka sudah ada di tanah perjanjian, mereka telah menyimpang. Jadi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan itulah yang menyebabkan Tuhan sebenarnya tidak hadir di sana. Mereka seolah-olah berada bersama-sama dengan tabut Allah, tetapi Tuhan tidak ada lagi di sana. Karena Tuhan tidak akan hadir pada tempat-tempat secara fisik. Dia bisa saja berada di tabut itu pada waktu dia berkenan untuk bisa berada bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, tapi kalau bangsa Israel kemudian telah melakukan penyimpangan, maka dia akan undur dari kehadirannya. Tabut itu hanya tidak menjadi tabut, menjadi simbol daripada tabut perjanjian Allah bagi bangsa Israel. Itu yang kemudian dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian itu yang terdapat di dalam pasal 7, ya. 20 tahun kemudian di lokasi yang sama, Ebenezer, ya, Ebenezer. 20 tahun kemudian Tuhan beracara secara luar biasa. Pada waktu itu bangsa Israel itu dipimpin oleh Samuel yang menjadi hakim pada waktu itu, ya, menjadi hakim atau pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, setelah peristiwa yang terjadi di Ebenezer yang 20 tahun yang lalu, ini imam Nabi Samuel
itu kemudian telah berusaha untuk memperbaiki kelakuan dan sikap bahkan iman kepercayaan dari orang-orang Israel. Nah, tibalah saatnya pada waktu itu terjadi pertempuran di mana sebenarnya orang-orang Filistin telah berusaha untuk mengepung ini orang-orang Israel. Orang-orang Israel pada waktu itu berpikir, astaga, ini berarti akan kejadian ulang 20 tahun yang silam. Itu kalah telak dan kemudian mereka kocar-kacir. Tapi karena ini pemimpinnya itu sudah siap dengan segala risiko yang telah berusaha untuk membangun kehidupan iman daripada bangsa Israel, maka Nabi Samuel berkata, tidak usah takut. Ya, mereka datang kepada Samuel dan kemudian Samuel menghadap Tuhan dan kemudian memohonkan tangan kasih Tuhan. Bangsa Israel tidak mampu dan tidak kuat. Tapi Samuel berkata bahwa Tuhan itu mampu dan hebat dan pasti dapat menolong. Pasti dapat menyelesaikan problem ini. Dan betul saudara, pada waktu bangsa Israel seperti merasa terjepit dan kemudian itu bangsa Filistin berusaha untuk menghancurkan kembali bangsa Israel, tiba-tiba Tuhan dengan keajaibannya ya bergerak dengan guntur dan suara-suara yang sangat dahsyat ya, yang kemudian membuat orang-orang Filistin atau bangsa Filistin seperti percaya ada kekuatan yang hebat, bahwa tentara Israel sudah menjadi begitu perkasa dan luar biasa. Akibatnya orang-orang Filistin ini lari kocar-kacir, saudara. Lari kocar-kacir, dan karena melihat bangsa atau pasukan-pasukan Filistin lari kocar-kacir, bangsa Israel jadi berani dan kemudian datang menyerbu ke segala tempat, lalu kemudian membuat orang-orang Filistin banyak yang tewas dan kalah total. Ini adalah cerita pada pasal 7. Ya. Dan setelah peristiwa yang sangat hebat itu, lalu Nabi Samuel kemudian ya, kemudian Nabi Samuel itu mendirikan batu prasasti di Ebenezer. Jadi kita lihat bahwa untuk semua pernyataan yang hebat bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa kalau orang-orang percaya itu betul-betul melakukan sikap iman secara benar, bahwa pertolongan Tuhan itu sangat dahsyat. Dan batu prasasti atau tugu yang dibuat oleh Samuel pada waktu itu sebagai tanda rasa syukur yang selalu harus diingat oleh bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya, tidak pernah meninggalkan umatnya yang dikasihinya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang perjalanan yang telah ditempuh oleh bangsa Israel, itu Tuhan selalu beracara dengan secara luar biasa. Tapi pada pasal 4 terjadi kekalahan fatal. Setelah diteliti, itu adalah karena kesalahan daripada orang-orang Israel sendiri. Nah, kemudian setelah diperbaiki sikap iman daripada bangsa ini, kemudian kita memperhatikan bahwa Tuhan menyatakan keajaiban kuasanya. Dan di sini disebutkan bahwa bangsa Israel itu harus bersyukur tentang pertolongan Tuhan. Nah, di sini saya ingin mengantar kita pada hari ulang tahun yang ke-24. Saya kurang tahu dalam perjalanan hidup kita yang dari tahun ke tahun, sepanjang waktu yang silam, bagaimana kondisi kehidupan keimanan kita. Ya, tentu pasang surut itu terjadi. Pasang surut itu terjadi. Dan kita harus yakin, kalau kita bisa sampai pada tahun ke-24 ini, kita bisa bersekutu bersama-sama, ini merupakan sebuah pernyataan, sebuah kesempatan yang luar biasa, yang saya sebagai hamba Tuhan di sini
lagi-lagi seperti Samuel itu mendirikan satu tugu peringatan untuk ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur ini adalah ungkapan kemenangan, ungkapan keberhasilan yang Tuhan sekarang nyatakan kepada kita. Jadi masa yang lalu yang penuh dengan kegagalan mungkin. Masa yang lalu yang penuh dengan begitu banyak hal yang sangat berat. Sehingga kadang-kala kita pikir betapa sukarnya menjalani hidup ini. Bahkan kita pun merasa sebagai anak Tuhan. Tapi begitu sukar kita harus mengalami hal-hal besar. Tapi tahun ini, pada hari ulang tahun ke-24, mari kita rayakan bersama sebagai tahun kemenangan. Sampai di sini, Tuhan telah menolong kita. Kalau kita bisa berhimpun di sini, mari kita membangun tugu bersama. Membangun sikap syukur bersama. Sebagai tugu peringatan bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ya, kalau kita memperhatikan selanjutnya dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, bahwa ada di dalam pasal 7 ini Ebenezer-nya. Jadi Ebenezer bukan kata yang diartikan menjadi Tuhan menolong kita. Ebenezer itu adalah sebuah lokasi tempat peperangan. Lokasi tempat peperangan. Ya. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan ini, lokasi. Ya, lokasi di mana kita hidup sebagai jemaat Pondok Daun, baik di tempat ini maupun sebagai suatu komunitas umat Tuhan yang sedang berusaha dan bekerja di berbagai tempat dimanapun saudara tinggal dan berada. Dan kita harus tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita, pada situasi-situasi yang sedang kita hadapi, itu ada banyak hal sudah terjadi. Tapi pada hari ini, itu sama dengan pada waktu itu, di lokasi peperangan. Di lokasi peperangan, ada tugu Ebenezer yang didirikan. Ebenezer dirubah sebagai suatu lokasi yang tadinya penuh dengan pengalaman-pengalaman yang buruk dan penuh dengan kekalahan. Sekarang kemenangan karena pertolongan Tuhan itu nyata. Artinya kita mencoba membangun suatu asumsi, satu keyakinan yang sangat kuat bahwa hari ini adalah hari di mana kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib karena Tuhan bersama dengan kita. Nah, yang pertama yang saya ingin katakan bahwa Ebenezer itu merupakan sebuah retrospeksi. Jadi retrospeksi iman itu melihat dan melakukan suatu koreksi tentang bagaimana keadaan kita pada umumnya. Ya, kita harus lakukan suatu penelitian ulang tentang bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berjemaat, bagaimana kita bergereja di dalam kehidupan kita di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan peperangan ini. Jadi hal itu akan menolong kita untuk menjadi seperti bangsa Israel di bawah pimpinan Nabi Samuel. Ya, bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah akan lepas dari kita, yang selalu saja melakukan penelitian ulang tentang sikap dan keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan, dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, di dalam gereja. Ya. Dan kalau kita lihat di sana dalam ayat yang dimaksudkan bahwa Tuhan ingin supaya kita, kalau ada sesuatu yang keliru seperti bangsa Israel, maka mari kita bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi bertobat kita pada waktu percaya kepada Tuhan, tentu kita bertobat. Tapi tentu dalam perjalanan hidup kita itu ada pasang surut. Dan untuk itu selalu diminta untuk kita lakukan retrospeksi, supaya kalau kita lihat bahwa itu adalah agak keliru atau kurang benar yang kita lakukan, maka mari kita bertobat kepada Allah. Ya, coba kita lihat di dalam ayat Alkitab dalam 1 Samuel 7 ayat 3 sampai ayat 6.
Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, dan seterusnya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia Ebenezer tadi, yang penuh dengan pergumulan, ya, penuh dengan pergumulan. Dan kalau kita salah mengambil sikap sebagai orang percaya, maka kita akan lebih banyak kalah daripada menang. Tapi Nabi Samuel berkata kepada bangsa Israel, jika kamu berbalik, jadi kalau kita berbalik kepada Tuhan. Kita lihat pengalaman dari murid-murid pada waktu Rasul Petrus yang saya sampaikan kemarin, minggu kemarin. Pada waktu Rasul Petrus percaya kepada Tuhan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia datang dan dia tinggalkan perahu, dia berjalan di atas air. Ya, dia berjalan di atas air. Tapi pada waktu dia dipengaruhi oleh lingkungan, ya, oleh angin, oleh gelombang dan sebagainya, dia tenggelam, garis dia tenggelam dan dia berhenti sampai di sana. Tapi kemudian dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Nah, itu adalah pertobatan untuk dia konsentrasi lagi kepada Tuhan. Tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong kita yang berseru kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan pegang tangannya, Rasul Petrus terangkat kembali. Dia berjalan kembali bersama Yesus menuju ke perahu di atas air. Itu cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk kita terus-menerus untuk melihat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Pasti kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, ya, di dalam kehidupan ini. Setelah berkumpul di Misbah, ya, itu dalam ayat 6. Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Misbah. Jadi mereka kemudian melakukan retrospeksi. Lalu kemudian mereka datang kepada Tuhan. Mereka berpuasa. Mereka berdoa kepada Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Sehingga peristiwa Tugu Ebenezer itu kemudian bisa didirikan di sana. Kalau tidak ada peristiwa seperti ini, maka Ebenezer akan menjadi suatu tempat peperangan dan bangsa Israel tidak pernah akan mengalami kemenangan di sana. Tapi puji Tuhan, karena mereka melakukan retrospeksi, kemudian mereka menata kembali kehidupan mereka, mereka minta tolong kepada Tuhan, mereka berdoa dan berpuasa, maka puji Tuhan, ajaib Tuhan itu datang kepada mereka. Dalam bagian kedua yang kita bisa lihat di sini, batu Ebenezer itu menjadi sebuah introspeksi. Ya, jadi tadi retrospeksi itu kalau kita melihat sikap kita di luar, bagaimana kita terpengaruh di sana atau tidak. Tapi ini introspeksi, yaitu bagaimana iman kita, apakah sudah bertumbuh dengan benar? Apakah seperti Petrus, betul-betul dia melihat kepada Tuhan? Sebab iman itu apa? Iman itu artinya percaya total kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya betul apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita percaya betul apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Ya. Itu bangsa Israel diajak untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Sudahkah pada masa kini kalau kita lihat mereka hidup sepadan dengan cinta kasih Allah? Ya, ini juga sama. Apakah dengan kehidupan iman kita, kehidupan percaya kita itu sudah betul-betul sepadan dengan cinta kasih Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita? Dia dari surga, dia datang dalam bentuk manusia. Lalu kemudian dia bahkan mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya, itu total kehidupannya supaya kita bisa selamat. Sekarang bagaimana kita dalam perjalanan iman kita? Kita coba introspeksi bagaimana, apakah kita betul-betul juga telah membangun satu sikap iman yang total dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dalam firman-Nya, kita yakin apa yang dikatakan oleh firman-Nya itu adalah sebuah kebenaran, maka yakinlah bahwa
kita akan mengalami perkara yang besar. Pada waktu Rasul Petrus dan kawan-kawan gagal di Tasik Galilea, sepanjang malam mereka telah mencoba mencari ikan. Menurut pengalaman mereka sepanjang hidup mereka, pasti itu akan dapat, tapi ternyata gagal total. Ya, kita tahu waktu mereka merapat pada waktu sudah pagi, merapat ke pantai, Yesus ada di sana. Haleluya. Yang saya senang sekali di sini, Yesus ada tepat di depan kegagalan daripada Petrus. Kalau kita merasa bahwa sukar, kita harus yakin Tuhan sedang ada di depan. Dan kemudian Tuhan ingin supaya kita melihat dan mendengarkan apa yang dikatakan. Dengar apa yang dikatakan lewat firman-Nya. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, apa mereka memperoleh hasilnya? Tidak dapat. Memang kita kadang-kadang jujur kepada Tuhan. Ada masalah ini, ada hal-hal yang sangat buruk, kami tidak pernah bisa maju lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata, tebarkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Banyak kali saya ulang-ulang berkata, apa beda antara kanan dan kiri kalau kita ada di perahu di atas danau, di atas air? Tidak ada beda sebenarnya. What the difference between left and right when we are on the boat? Nah, itu kalau bahasanya Ibu Lydia. Ya, apa bedanya? Tidak ada beda itu. Sebab itu bukan akan jatuh ke bawah pada tempat yang sama. Perbedaan yang paling luar biasa adalah Petrus mendengarkan firman Tuhan. Perbedaannya adalah Petrus melakukan firman Tuhan. Dia dengar, dia tidak peduli apapun yang nanti akan terjadi. Tapi dia yakin kalau Tuhan berkata, itu pasti akan mereka peroleh. Mereka itu bukan ditebarkan di sebelah kanan. Puji Tuhan, pada waktu itu mereka rasa bukannya banyak sekali ikan di sana. Petrus minta bantuan teman-temannya, terlalu berat bukan ini. Kita akan melihat pada akhir tahun ini, masuk pada tahun 2023, ada pukat-pukat kita yang akan diperintahkan Tuhan untuk diisi dengan ikan-ikan yang makin banyak. Kita harus yakin bahwa nanti kita akan melihat bahwa pada tahun-tahun berikut atau pada akhir tahun ini dan tahun 2023, pukat kita, jemaat Pondok Daud, itu akan penuh terisi oleh ikan-ikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Yang penting kita harus introspeksi iman kita, kepercayaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka jadi. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Tiba-tiba orang-orang Filistin mendengar menurut cerita di sana. Ya, itu ada suatu pasukan yang sangat besar dengan suara yang gegap gempita, bagaikan guru yang hebat. Mereka pikir, astaga, pasukan Israel sudah diperkuat dengan bala tentara yang sangat besar. Selama 20 tahun itu berjalan. Luar biasa. Kita salah menggempur Israel. Mereka balik kocar-kacir lari. Bangsa Israel menjadi berani. Mereka kejar. Dan kemudian itu kekalahan fatal dari orang-orang Filistin. Dan kita harus melihat keajaiban ini. Maka itu disebutkan bahwa Nabi Samuel sebagai hakim, sebagai pemimpin Israel, itu langsung mendirikan tugu ini. Dan disebut Ebenezer. Dirubah itu lokasi peperangan. Dirubah kekalahan Israel menjadi tanda kemenangan yang gilang gemilang. Pada waktu itu kalau kita memperhatikan bahwa bangsa Israel itu diminta pada waktu itu sembah Tuhan. Pada waktu mereka mendengar bangsa Filistin itu telah mengepung mereka, maka Nabi Samuel berkata, ya, tujukan hatimu hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Semua yang lain-lain yang selama ini kamu dirikan di samping-samping rumah, di tempat-tempat kamu berbakti, itu bongkar semua. Tugu-tugu berhala, bongkar semua. Utamakanlah Tuhan dan tinggikanlah Tuhan dan muliakanlah Tuhan di sana. Ya, itu yang kemudian dikatakan di dalam ayat 1 dalam 1 Samuel
Pasal 7 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengah kamu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dari beribadah hanya kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat bangsa Israel boleh berada pada Ebenezer yang sesungguhnya. Yang ketiga, ya, batu Ebenezer merupakan sebuah proyeksi iman. Ya, jadi pertama yang kita sudah ikuti sebagai retrospeksi iman, ya, melihat di mana kita berada, lakukan perbaikan-perbaikan, lalu kemudian introspeksi bagaimana kepercayaan kita itu bertumbuh dengan baik hanya kepada Tuhan, lalu kemudian proyeksi iman. Dengan memandang batu itu, bangsa Israel diundang untuk berani menatap masa depan yang masih kabur, serta meyakini bahwa Allah yang sudah dan sedang berkarya juga akan berkarya di masa yang akan datang. Pengharapan menjadi kata kunci. Jadi ini proyeksi iman. Jadi kita harus yakin, ya. Sejak hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-24. Kita telah menegakkan itu tugu, ya, Ebenezer di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah lakukan retrospeksi dan introspeksi dan sekarang kita menatap masa depan. Ada banyak hal. Bangsa Israel masih ada di lokasi Ebenezer yang tadinya disebut sebagai banyak tantangan dan peperangan. Tetapi karena sudah ada peneguhan Tugu Ebenezer, maka itu tidak lagi berarti banyak bagi bangsa Israel. Mereka menatap ke masa depan. Lalu kemudian Tuhan berkarya pada mereka. Akhirnya setelah Nabi Samuel yang adalah hakim, itu kemudian bangsa Israel mendapat raja, kerajaan Israel. Ya, itu dipimpin oleh Raja Saul, lalu kemudian ada Raja Daud dan Raja Salomo. Itu merupakan masa-masa yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel di tengah-tengah masyarakat internasional pada waktu itu. Bahkan kerajaan Israel menjadi kerajaan teladan, kerajaan yang hebat. Jadi itu adalah proyeksi iman yang kita juga harus lakukan. Bagaimana kita akan menghadapi hari esok? Bagaimana kita akan menghadapi tahun depan? Bagaimana kita menghadapi tentang kondisi dan pergumulan kita dari gereja ini? Tuhan telah percayakan untuk kita bisa berbakti selama puluhan tahun. Apa yang akan jadi pada tahun depan? Ya, pada saat yang sama itu pemilik tempat ini telah mencoba untuk jual ke pabrik itu, tapi kita harus yakin Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Pertolongan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya, ya. Dalam 1 Samuel 7 ayat 13 sampai 16 kita lihat, ya. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan membawa orang Filistin seumur hidup. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup. Ya, seumur hidup Samuel. Jadi tidak pernah mereka berkutik lagi dalam masa-masa hakim Samuel itu berkuasa atau memerintah Israel. Dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin pada Israel kembali pulang kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai ke Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Ini adalah sesuatu gambaran tentang proyeksi iman yang harus kita ambil juga. Bahwa kita yakin bahwa Tuhan yang telah menolong mereka mengalahkan Filistin, pertolongan Tuhan itu akan terus berlangsung. Tidak ada lagi gangguan-gangguan yang berarti yang bisa mematahkan semangat dan mematahkan
kehidupan bangsa Israel atau mengkocar-kacirkan kehidupan bangsa Israel. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan itu yang kita lihat bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Rancangan Tuhan bagi Israel. Mereka melakukan proyeksi iman dan mereka kemudian mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat dan luar biasa. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ulang tahun ke-24. Ebenezer, haleluya, ditegakkan di sini. Ditegakkan di jemaat Pondok Daud. Dan mari kita yang kemudian sedang melakukan retrospeksi dan introspeksi dalam iman kita, kita kemudian mulai menata dan menatap masa depan dengan harapan-harapan besar. Kalau Tuhan telah menolong sampai pada hari ini, Tuhan pasti akan menolong hari esok dan hari-hari selanjutnya. Kalau kita sedang bergumul dengan pergumulan kita, khususnya untuk gereja ini, percayalah, Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kita. Kalau Tuhan telah menolong orang Israel, Tuhan menolong jemaat Tuhan yang ada di sini. Tuhan akan tetap menolong kita karena kita telah membangun iman dan kepercayaan. Demikian juga dengan usaha pekerjaan, kehidupan keluarga masing-masing saudara jemaat Tuhan. Percayalah Tuhan menolong pada kita pada hari ulang tahun ke-24 itu mempunyai efek, mempunyai impact dan pengaruh kepada semua aktivitas daripada anak-anak Tuhan. Mari kita menatap masa depan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan pada usaha pekerjaan kita. Tuhan pasti akan campur tangan dan memberkati dan membuat kita bersyukur dan terus beribadah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ajaib dan luar biasa. Terima kasih karena Engkau telah menolong dan memberkati kami. Terima kasih karena Engkau mempunyai Tuhan waktu yang sangat baik untuk datang di tengah-tengah berbagai kegagalan, berbagai pergumulan kami, dan kemudian membuktikan keberadaan Tuhan yang tidak pernah salah dalam kehidupan dan usaha pekerjaan kami, bahkan gereja kami. Maka itu kami datang bersama-sama. Hari ini, Ebenezer, Tuhan menolong kita. Sampai hari ini. Dan seterusnya Tuhan akan menyatakan pertolongan itu. Kami akan berhasil. Dan Tuhan akan menolong memberkati kami. Dalam nama Yesus. Amin.